Sobin, Sobat Bina Esai edisi channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bina Esa for Life Excellence kali ini kita akan membahas mengenai cemerlang dengan ilmu serta hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 269, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang artinya Allah menganugerahkan hikmah kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah tersebut, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakalah yang dapat mengambil pelajaran. Kesempurnaan iman dan takwa tidak akan tercapai tanpa ilmu dan hikmah. Bahkan ilmu dan hikmah adalah pintu gerbang bagi segala kebaikan dan kecemerlangan. Pengertian hikmah. Sahabat Nabi Abdullah bin Abbas menafsirkan hikmah sebagai Quran. Imam Mujahid menafsirkannya sebagai ilmu, kefahaman, serta Quran. Imam Abu Malik berpendapat bahwa hikmah adalah sunnah. Imam Ibrahim An-Nakhi berkata bahwa hikmah adalah kefahaman. Imam Malik berpendapat bahwa hikmah adalah kefahaman yang mendalam tentang agama Allah. Menurut Imam Mujahid, hikmah adalah percakapan yang benar, dan kesemua pendapat itu disebutkan dalam Al-Asas fit Tafsir oleh Said Hawa. Imam Muslim mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada perasaan dengki melainkan dalam dua perkara, yaitu terhadap seorang laki-laki yang dikaruniakan Allah dengan harta benda dan dia menggunakannya di jalan yang benar, dan terhadap seorang laki-laki yang dikaruniakan hikmah, lantas dia bertindak dan mengajar berdasarkan hikmah tersebut. Berkenaan dengan mengajar, Syekh Said Hawa berkata di dalam Al-Asas fit Tafsir, hadis ini menunjukkan bahwa maksud hikmah ialah kefahaman tentang kitab Quran dan sunnah serta kefahaman agama. Salah satu kelebihan yang ada pada diri Luqman Hakim adalah hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 12 yang artinya, sesungguhnya telah kami karuniakan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Imam Ibnu Katsir menafsirkan hikmah dalam ayat ini adalah kefahaman, ilmu, dan manajemen yang baik. Orang yang dikaruniakan hikmah adalah orang yang menguasai Quran dan sunnah. Mereka memiliki kefahaman yang mendalam tentang Islam, dan dengan kekuatannya tersebut sehingga mereka menjadi golongan yang bijaksana yang dapat mengatur hidup mereka dengan baik dan menjadi contoh dalam masyarakat. Golongan berilmu dan makom. Golongan yang menguasai ilmu berada pada makom atau tempat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, Allah mengangkat orang-orang yang beriman di kalangan kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Jin Ifrit tidak sanggup menggoda manusia yang memiliki ilmu. Pada zaman Nabi Sulaiman, beliau mengerahkan bala tentaranya membawa singgasana permaisuri Balqis ke hadapannya. Jin Ifrit berjanji akan membawanya sebelum Nabi Sulaiman bangun dari tempat duduknya. Kemampuan Ifrit itu dapat ditandingi oleh seorang laki-laki yang tinggi ilmunya, yang dapat mendatangkan singgasana itu hanya dalam sekejap mata. Hal ini tertuang dalam Quran surat An-Naml ayat 38-40. Ilmu dan hikmah dapat diumpamakan seperti manis dan gula yang tidak dapat dipisahkan. Hikmah lebih menjurus pada aspek iman dan agama, sementara ilmu menjurus pada aspek agama dan yang lainnya secara umum. Ada juga ilmu yang haram untuk dipelajari, seperti ilmu sihir dan ilmu yang lainnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kategori ilmu yang harus dikuasai. Ilmu yang dituntut untuk dikuasai dalam Islam terbagi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mendefinisikan ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dituntut oleh setiap hamba Allah yang berakal dan balik tanpa kecuali. Ilmu fardu ain yang wajib dituntut yaitu yang berkaitan dengan akidah untuk memantapkan iman, tasawuf untuk membersihkan hati, serta pekerti dan fikih untuk mengetahui mana yang diwajibkan dan mana yang diharamkan bagi seseorang. Ilmu fardu kifayah adalah ilmu yang wajib dikuasai oleh umat Islam dalam bidang-bidang yang diperlukan dalam masyarakat. Imam Ghazali membagi ilmu-ilmu fardu kifayah menjadi dua, yaitu ilmu syariat dan ilmu bukan syariat. Contoh ilmu syariat fardu kifayah adalah ilmu tafsir Quran, telaah hadis, ilmu qiraah, dan yang lainnya. Contoh ilmu-ilmu fardu kifayah yang bukan syariat adalah ilmu pengobatan, matematika, dan yang lainnya.